Mengapa Yesus mati hanya 3 hari 3 malam? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Apakah Anda tahu mengapa Yesus itu mati kok hanya 3 hari 3 malam? Kenapa nggak seminggu? Kalau seminggu kan heboh, ya toh. Mati seminggu bangkit kan lebih heboh, atau 15 hari gitu, lebih heboh lagi. Dia sudah dikubur 15 hari bangkit. Kenapa hanya 3 hari 3 malam? Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum Yesus disalib, ya. Sebelum Yesus disalib, Yesus sudah ngomong di dalam Matius 12 ayat 40. Sebagaimana Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia. Anak manusia itu aku, Yesus, ya, akan di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Rahim bumi itu maksudnya di dalam dikubur begitu. Jadi jauh sebelum Yesus mati disalib, Yesus sudah ngomong 3 hari 3 malam. Nanti di ayat lain juga ada bangkit hari ketiga, ya, misalnya berapa ya, Lukas 24 ayat 46 begitu ya, harus menderita dan mati disalib, dibangkitkan hari ketiga, ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya paham, ya, saya ngerti bahwa Allah sendiri yang men-setting penyaliban Yesus itu 3 hari 3 malam mati. Bukan seminggu, bukan 10 hari, bukan 15 hari. Yesus berkata, ini Yesus sendiri yang berkata, Wahyu 1 ayat 8. Lihatlah, aku telah mati dan sekarang aku hidup selama-lamanya. Artinya, Yesus mati 3 hari itu settingannya Allah. Ya, settingannya Allah. Jadi bukan kebetulan ada satu orang disalib di sebelah Yesus, mestinya kanan, sebelah kanan, karena ini orang benar, ya. Ya, ada satu orang sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, yang sebelah kanan yang akhirnya masuk ke Firdaus, ya. Hari ini juga engkau bersama aku ke Firdaus, diantar oleh Yesus, hanya hitungan 0, sekian detik, ya kan, cuma 1 hari, ya. Karena ada penjahat ini, maka Yesus dikubur 3 hari 3 malam. Kalau nggak ada penjahat ini, Yesus cuma 2 hari 2 malam. Itu settingan Allah. Jadi ada orang jahat, ya, disetting Allah ini untuk salah satu yang disalib, ya. Kalau jahatnya bukan settingan Allah, tapi orang jahat yang disalib bersamaan Yesus itu settingannya Allah. Sekali lagi ya, saya tidak mengatakan itu orang penjahat itu disetting Allah. Penjahatnya sih tidak disetting Allah, tetapi penjahat itu kenapa mati disalib bersamaan dengan Yesus, itulah disetting Allah. Salah satu menggenapi ia ada di antara para penjahat, ya. Oke, lalu hari pertama adalah mengantar. Kalau nggak ada penjahat ini cuma 2 hari 2 malam loh. Lalu hari kedua kemana? Ke penjara roh di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Baru hari ketiga mengalahkan 2 kuasa, yaitu kuasa dosa waris, maut, dan sengat maut atau racun maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Jadinya 3 hari 3 malam. Kalau nggak ada penjahat, cuma 2 hari 2 malam. Lalu kenapa hanya 3 hari 3 malam? Karena Yesus sedang melakukan karya. Kalau sampai 15 hari itu matinya cuma mati iseng-iseng tidur gitu. Tidur mati gitu. Ngapain sampai 15 hari? Wong dia cuma melakukan 3 hal. Satu, nganter ke Firdaus untuk menyatakan bahwa wahai orang mati, kalau kamu percaya Yesus maka tempatmu ke Firdaus. Itu Lukas 23 ayat 43. Yesus ingin mengatakan gitu.
dosamu seperti apapun penjahat ini, ya, pada detik-detik terakhir tobat percaya Yesus, maka firdos jurusannya. Tuh. Kedua, ke penjara roh, karena Yesus punya misi khusus. Dulu zaman banjir Nuh itu kan dalam tanda petik dibunuh semua, ya. Lalu diinjili, ya, menginjil, memberitakan Injil di penjara roh, tapi hanya 15% yang mau percaya, ya. Kemudian mengalahkan dua kuasa dosa, dosa waris dan dosa hukum Taurat, ya, maut dan racun maut atau sengat maut. Jadi kalau Anda Markus 16 ayat 18, minum racun maut tidak mendapat celaka, itu artinya kuasa hukum Taurat, dosa itu sudah dikalahkan, ya. Ya, kita berani dong minum racun maut, berani mengalahkan kuasa hukum Taurat. Bukan minum racun kalajengking, bukan, atau racun kobra, bukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus hanya mati 3 hari. Ini untuk menunjukkan dia punya misi. Loh, kalau matinya sebulan atau 15 hari, ya dia tidur panjang ya. Ya, seperti itu. Ya, dikatakan langsung oleh Yesus, aku telah mati dan lihatlah aku hidup selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 18. Anda yang suka mengolok-olok Tuhan kok mati, matinya itu cuma 3 hari. Ndul. Ya. Matinya cuma 3 hari, ya, karena dia punya misi, ya. Lalu hidup selama-lamanya ini juga untuk membantah yang mengatakan yang disalib bukan Yesus. Very clear. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.